Daya dan uang. Ralph Waldo Emerson, seorang pengarang transendentalis, mengatakan, kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Apa perasaan Anda terhadap uang? Kebanyakan orang mengatakan mereka menyukai uang, tetapi jika mereka tidak punya cukup banyak uang, mereka sama sekali tidak merasa nyaman soal uang. Bila seseorang memiliki seluruh uang yang diperlukannya, dapat dipastikan mereka akan merasa nyaman soal uang. Jadi, Anda dapat mengetahui bagaimana perasaan Anda tentang uang, karena bila Anda tidak memiliki seluruh uang yang Anda butuhkan, Anda tidak merasa nyaman soal uang. Bila Anda perhatikan dunia ini, Anda akan melihat mayoritas orang tidak merasa nyaman soal uang, karena mayoritas uang dan kekayaan di dunia ini berada di tangan 10% penduduk. Satu-satunya perbedaan antara orang kaya raya dan orang-orang lainnya hanyalah bahwa orang-orang kaya ini mengungkapkan perasaan nyaman yang lebih besar tentang uang ketimbang perasaan tidak nyaman mereka. Sesederhana itu. Mengapakah begitu banyak orang merasa tidak nyaman soal uang? Bukan karena mereka tidak pernah punya uang, karena kebanyakan orang yang punya uang memulai dengan nol. Penjelasan mengapa begitu banyak orang yang merasa tidak nyaman soal uang adalah karena mereka memiliki keyakinan negatif soal uang, dan keyakinan-keyakinan negatif itu tertanam di alam bawah sadar ketika mereka masih kanak-kanak. Keyakinan-keyakinan seperti, kita tidak punya uang untuk membelinya. Uang itu jahat. Orang kaya pasti tidak jujur. Menginginkan uang itu tidak baik dan tidak spiritual. Memiliki uang banyak berarti kerja keras. Sewaktu Anda masih kanak-kanak, Anda menerima apapun yang disampaikan orang tua, guru, atau masyarakat. Dan tanpa sadar Anda pun tumbuh dengan perasaan negatif soal uang. Ironinya adalah, ketika Anda diajari bahwa menginginkan uang itu keliru, pada saat yang sama Anda diajari bahwa Anda harus bekerja untuk mencari nafkah, meski itu berarti mengerjakan pekerjaan yang tidak Anda sukai. Mungkin Anda bahkan diajari bahwa hanya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat Anda lakukan untuk mencari nafkah, yang merupakan daftar yang amat terbatas. Tidak satu pun dari hal di atas yang benar. Orang-orang yang menyampaikan semua itu tidak salah karena mereka hanya meneruskan apa yang mereka yakini dan rasakan sebagai hal yang benar, tetapi karena mereka meyakininya, hukum tarik-menarik menjadikan itu sebagai kenyataan dalam hidup mereka. Kini Anda sedang belajar bahwa hidup ini berlangsung dengan cara-cara yang sama sekali berbeda. Bila Anda kekurangan uang dalam hidup, itu karena Anda lebih banyak mengungkapkan perasaan buruk soal uang ketimbang perasaan baik soal uang. Lao Tzu, pembawa ajaran Taoisme, mengatakan, ketika Anda menyadari tidak ada yang langka, seluruh dunia ini menjadi milik Anda. Cinta adalah daya yang melekat. Saya berasal dari keluarga sederhana, dan meski kedua orang tua saya tidak mendambakan banyak uang, mereka sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka saya tumbuh dengan keyakinan negatif tentang uang sebagaimana mayoritas orang lainnya. Saya tahu saya harus benar-benar mengubah perasaan saya terhadap uang, supaya uang tidak hanya datang kepada saya, tapi juga melekat pada saya. Saya dapat melihat bahwa orang-orang yang punya uang tidak hanya menarik uang itu ke diri mereka, melainkan juga membuat uang itu lekat dengan diri mereka. Bila Anda mengumpulkan seluruh uang yang ada di dunia dan membagikannya secara sama rata ke setiap orang, dalam waktu singkat seluruh uang akan kembali ke tangan 10% penduduk itu. Karena hukum tarik-menarik harus mengikuti cinta, sehingga persentase kecil orang yang merasa nyaman dengan uang ini akan menarik uang itu kembali kepada mereka. Kekuatan cinta menggerakkan seluruh uang dan kekayaan di dunia, dan dia bergerak menurut hukum. Charles Haanel, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan,
Ini adalah prinsip yang abadi dan mendasar yang ada di dalam tiap segala sesuatu. Di dalam setiap sistem falsafah, di dalam semua agama, dan di dalam setiap sains. Tidak ada yang bisa lepas dari prinsip cinta. Anda dapat melihat hukum tarik-menarik bekerja sewaktu orang menang lotre. Mereka membayangkan dan merasakan dengan sepenuh hati bahwa mereka akan menang lotre. Mereka berbicara mengenai hal-hal saat mereka menang lotre, bukan jika menang lotre. Dan mereka merencanakan dan membayangkan apa yang akan mereka lakukan saat mereka menang, dan mereka menang. Namun statistik tentang para pemenang lotre menunjukkan bukti nyata apakah uang itu melekat atau tidak. Dalam beberapa tahun setelah menang lotre, mayoritas orang-orang ini telah kehilangan uang mereka dan terbelit utang yang lebih besar daripada sebelum mereka menang lotre. Itu terjadi karena mereka menggunakan hukum tarik-menarik untuk memenangi lotre, namun pada waktu mereka telah memperoleh uang, mereka tidak mengubah bagaimana perasaan mereka yang sesungguhnya terhadap uang, dan mereka pun kehilangan seluruh uang itu. Uang itu tidak melekat pada diri mereka. Bila Anda tidak merasa nyaman soal uang, Anda menolak uang. Uang tidak akan pernah melekat pada diri Anda. Meski ketika Anda mendapatkan uang ekstra yang tidak Anda harapkan sebelumnya, dalam sekejap Anda akan mengalami lepasnya uang itu dari genggaman Anda. Tagihan lebih besar menghampiri, barang-barang rusak, dan berbagai macam keadaan yang tak terduga terjadi. Semuanya menguras uang Anda dan langsung meloloskannya dari tangan Anda. Lalu apakah yang membuat uang melekat? Cinta. Cinta merupakan kekuatan yang menarik dan menghasilkan uang, dan cinta juga kekuatan yang membuat uang melekat. Tidak ada hubungannya apakah Anda seorang yang baik atau tidak baik. Aspek diri Anda melampaui pertanyaan apapun, karena Anda jauh lebih hebat ketimbang yang Anda sadari. Anda harus mengungkapkan rasa cinta dan merasa nyaman soal uang untuk menariknya ke diri Anda dan membuatnya melekat. Saat ini bila Anda kekurangan uang dan hutang kartu kredit Anda membengkak, Anda tidak memiliki daya lekat uang dan Anda menolak uang. Apapun kondisi keuangan yang tengah Anda hadapi sekarang ini, apapun kondisi keuangan usaha Anda, negara Anda, atau dunia saat ini, tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Ada manusia yang dapat hidup selama masa depresi besar yang bertahan karena mengetahui prinsip cinta dan hukum tarik-menarik. Mereka hidup menjalankan prinsip itu dengan membayangkan dan merasakan segala sesuatu yang mereka inginkan, dan mereka menyimpangkan berbagai kondisi yang mengepung mereka. Santo Agustinus Hippo, seorang teolog dan uskup, mengatakan, "Ciptakan hidup yang menyenangkan dan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa kita. Sebagaimana diri kita, begitu pula lah masa yang kita alami." Kekuatan cinta dapat menerobos setiap kendala atau situasi. Problem-problem di dunia ini bukan rintangan bagi kekuatan cinta. Hukum tarik-menarik berjalan dengan kekuatan yang sama, baik pada masa-masa yang sulit maupun pada masa-masa yang menguntungkan. Cara mengubah perasaan terhadap uang. Sewaktu Anda mengubah perasaan Anda terhadap uang, jumlah uang yang ada di dalam hidup Anda akan berubah. Makin nyaman perasaan Anda terhadap uang, makin banyak uang yang Anda tarik ke diri Anda. Bila Anda tidak punya banyak uang, menerima tagihan tidak akan membuat Anda merasa nyaman. Namun pada waktu Anda bereaksi negatif terhadap tagihan yang besar, Anda mengungkapkan perasaan yang tidak menyenangkan dan dipastikan Anda akan menerima tagihan yang lebih besar lagi. Apapun yang Anda berikan, itulah yang Anda terima kembali. Yang terpenting adalah ketika Anda membayar tagihan-tagihan Anda, temukanlah suatu cara apapun itu untuk membuat diri Anda merasa nyaman.
Jangan pernah membayar tagihan Anda saat Anda merasa tidak nyaman, karena Anda hanya akan mengundang tagihan yang lebih besar lagi ke diri Anda. Untuk mengubah apa yang Anda rasakan, Anda perlu menggunakan imajinasi untuk mengubah tagihan Anda menjadi sesuatu yang membuat Anda merasa nyaman. Anda dapat membayangkan bahwa tagihan itu bukanlah benar-benar tagihan, melainkan uang yang sudah Anda putuskan untuk Anda sumbang ke perusahaan atau ke orang tertentu atas kebaikan hati Anda, atas pelayanan hebat yang mereka berikan. Bayangkanlah, tagihan Anda adalah cek yang Anda terima, atau gunakan rasa syukur untuk ditujukan ke perusahaan yang mengirimkan tagihan kepada Anda, dengan memikirkan betapa Anda telah mendapat manfaat dari pelayanan mereka yang telah Anda terima, atas listrik atau atas rumah yang Anda tempati. Anda dapat menuliskan di atas selai tagihan sewaktu membayarnya, "Terima kasih, lunas." Bila Anda tidak punya uang untuk membayar langsung tagihan itu, tuliskan persis di atasnya, "Terima kasih atas uangnya." Hukum tarik-menarik tidak akan mempertanyakan apakah yang Anda bayangkan dan rasakan itu nyata atau tidak. Dia merespon apa yang Anda berikan. Titik. Santa Katarina Siena, seorang filsuf dan doktor gereja Katolik, mengatakan, Anda diganjar bukan atas apa yang Anda kerjakan atau atas waktu Anda, tetapi atas takaran cinta Anda. Sewaktu Anda menerima gaji Anda, syukurilah gaji itu, supaya gaji Anda berlipat ganda. Kebanyakan orang bahkan merasa tidak nyaman sewaktu menerima gaji karena mereka khawatir bagaimana agar gaji itu cukup. Mereka kehilangan kesempatan luar biasa untuk mengungkapkan rasa cinta setiap kali mereka dibayar. Sewaktu uang datang ke tangan Anda, seberapa kecil pun bersyukurlah. Ingat, apapun yang Anda syukuri akan jadi berlipat ganda. Rasa syukur adalah alat pengganda yang dahsyat. Manfaatkan tiap peluang bermain. Manfaatkan setiap saat menangani keuangan untuk membuatnya berlipat ganda dengan merasa nyaman. Rasakan cinta sewaktu Anda melunasi apapun. Rasakan cinta ketika Anda menyerahkan uang. Rasakan cinta dengan sepenuh hati Anda dengan membayangkan seberapa banyak uang Anda membantu perusahaan itu dan para staf yang bekerja di perusahaan itu. Itu akan membuat Anda merasa nyaman tentang uang yang Anda serahkan, alih-alih merasa tidak nyaman karena uang Anda telah berkurang. Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara memiliki uang melimpah dan kesulitan keuangan selama hidup Anda. Inilah permainan yang dapat Anda mainkan supaya Anda ingat untuk merasa nyaman tentang uang setiap kali menangani keuangan. Bayangkanlah uang kertas. Bayangkanlah bagian depannya adalah sisi positif yang mewakili uang berlimpah. Bayangkan bagian belakangnya sebagai sisi negatif yang mewakili ketiadaan uang. Setiap kali Anda menggunakan uang, baliklah lembarannya dengan sengaja supaya bagian depannya menghadap Anda. Simpanlah lembaran uang di dalam dompet Anda dengan bagian depannya menghadap Anda. Ketika Anda menyerahkan uang, pastikan bahwa bagian depannya menghadap ke atas. Dengan demikian, Anda menggunakan uang sebagai pemicu untuk mengingat perasaan nyaman memiliki banyak uang. Bila Anda menggunakan kartu kredit, balik kartu agar bagian depan yang memuat nama Anda menghadap ke atas, karena bagian depan kartu kredit Anda mengatakan kepada Anda bahwa ada uang berlimpah atas nama Anda. Bila Anda membayar apapun, sewaktu menyerahkan kartu kredit Anda atau uang Anda, bayangkan kelimpahan uang bagi orang yang sedang menerima kartu atau uang Anda, dan lakukanlah dengan tulus. Apapun yang Anda berikan, Anda terima kembali. Bayangkan Anda sudah kaya raya saat ini. Bayangkan Anda memiliki seluruh uang yang Anda butuhkan saat ini. Akan seperti apakah gaya hidup Anda? Pikirkan semua hal yang akan Anda lakukan.
Bagaimana perasaan Anda? Perasaan Anda akan berbeda, dan karena perasaan Anda berbeda, Anda akan berjalan dengan cara berbeda. Anda akan berbicara dengan cara berbeda, sikap tubuh Anda akan berbeda, dan Anda akan bergerak dengan cara berbeda. Anda akan bereaksi dengan cara berbeda terhadap tagihan. Reaksi Anda terhadap orang-orang, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian, segala sesuatunya dalam hidup ini akan berbeda. Karena Anda merasa berbeda, Anda akan merasa rileks. Anda akan merasakan ketenangan pikiran. Anda akan merasakan kesenangan. Anda akan memandang apapun dengan ringan. Anda akan menikmati tiap hari tanpa memikirkan esok. Itulah perasaan yang ingin Anda serap. Itulah perasaan cinta akan uang, dan perasaan itu melekat secara magnetis. Neville Goddard, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, seraplah perasaan yang berkaitan dengan keinginan Anda yang terwujud dengan mengasumsikan perasaan seperti apa bila Anda sudah memiliki yang Anda inginkan itu, dan keinginan itu akan mewujudkan dirinya. Katakan ya kepada uang. Ingatlah, setiap kali Anda mendengar orang lain menerima uang atau mencapai sukses yang lebih besar, ikutlah bersenang hati, karena artinya Anda pada frekuensi itu. Itu bukti bahwa Anda sedang berada pada frekuensi yang baik, maka bersenang hatilah seakan-akan itu terjadi pada Anda. Bila Anda bereaksi dengan kegembiraan dan senang terhadap apa yang terjadi pada orang lain, Anda mengatakan ya kepada lebih banyak uang dan sukses untuk diri sendiri. Bila Anda bereaksi dengan merasa kecewa atau perasaan iri karena hal itu tidak terjadi pada Anda, perasaan negatif itu mengatakan tidak kepada lebih banyak uang dan sukses bagi diri Anda sendiri. Bila Anda mendengar seseorang menang lotre atau mendengar perusahaan mendapatkan keuntungan, ikutlah bergembira dan senang hati dengan mereka. Kenyataan bahwa Anda mendengar kabar itu merupakan tanda bagi Anda bahwa Anda berada pada frekuensi yang sama, dan reaksi senang terhadap perasaan senang orang-orang itu mengatakan ya bagi diri Anda. Beberapa tahun yang lalu saya jatuh dalam keadaan kesulitan keuangan paling parah dalam hidup saya. Saya punya beberapa kartu kredit yang sudah sampai pada pagu kredit. Cicilan apartemen saya berada pada batas atas kredit, dan perusahaan saya terbelit utang jutaan dolar karena saya membuat film berjudul The Secret. Saya pikir situasi keuangan saya ketika itu adalah situasi paling berat yang mungkin dialami seseorang. Saya membutuhkan uang untuk menyelesaikan film itu. Saya tahu soal hukum tarik-menarik, dan saya tahu saya harus merasa nyaman soal uang untuk membuatnya mendatangi saya. Tetapi hal itu tidak mudah karena setiap hari saya dihadapkan pada hutang yang kian membengkak, dengan orang-orang yang menagih uang, dan saya tidak punya jalan keluar untuk bisa membayar gaji beberapa staf saya. Maka saya mengambil keputusan drastis. Saya berjalan menuju ATM dan menarik beberapa ratus dolar dari rekening kartu kredit saya. Saya sangat membutuhkan uang untuk membayar kartu kredit dan membeli makanan. Tetapi saya genggam uang itu di tangan, berjalan menyusuri jalan yang ramai, dan membagikan uang saya itu kepada orang-orang di jalan. Saya genggam 50 dolar di tangan, dan sambil berjalan, saya tatap mata orang sewaktu mereka berjalan ke arah saya, mencoba memutuskan kepada siapa saya akan memberikan uang itu. Saya ingin memberi uang kepada setiap orang, tetapi uang yang saya miliki terbatas. Saya biarkan hati saya memilih, dan saya memberikan uang saya kepada orang-orang yang berbeda. Itulah pertama kali dalam hidup saya merasakan cinta terhadap uang. Tetapi bukanlah uang itu sendiri yang membuat saya merasakan cinta, melainkan memberikan uang kepada orang-orang itulah yang membuat saya merasakan cinta terhadap uang. Hari itu hari Jumat, dan setelahnya saya menangis bahagia sepanjang akhir pekan, menangisi betapa senang rasanya memberikan uang. Pada Senin siang, suatu yang menakjubkan terjadi.
Rekening bank saya menerima kiriman $25.000 berturut-turut lewat cara-cara yang benar-benar luar biasa. Uang $25.000 benar-benar jatuh dari langit ke kehidupan saya dan ke dalam rekening saya. Saya pernah membeli saham perusahaan kawan saya beberapa tahun sebelumnya, dan saya sudah melupakannya karena saham itu tak pernah mengalami pertambahan nilai. Namun Senin pagi itu saya mendapatkan telepon yang menanyakan apakah saya mau menjual saham saya karena nilainya sedang meroket. Dan pada Senin siang itu, uang penjualan saham itu sudah berada dalam rekening saya. Saya tidak bermaksud membuang uang untuk mendatangkan lebih banyak uang kepada saya. Saya membagi-bagikannya supaya dapat merasakan cinta terhadap uang itu. Saya ingin mengubah perasaan tak nyaman yang saya rasakan seumur hidup saya tentang uang. Bila saya memberikan uang itu supaya mendapatkan uang lagi, itu tidak akan manjur. Karena itu artinya saya termotivasi oleh perasaan tidak punya uang, yang merupakan perasaan negatif alih-alih termotivasi oleh rasa cinta. Namun bila Anda membagi-bagikan uang dan merasakan cinta ketika memberikannya, dapat dipastikan cinta itu akan kembali kepada Anda. Seorang lelaki menulis selembar cek dan menyumbangkan $100 ke badan amal yang dianggapnya layak mendapat sumbangan. Dalam 10 jam setelah menuliskan cek itu, dia mendapatkan penjualan tertinggi yang pernah diperoleh perusahaannya. Ibu Teresa, seorang misionaris pemenang Nobel Perdamaian, mengatakan, "Bukan soal berapa yang Anda berikan, tetapi seberapa besar cinta yang Anda muat ke dalam pemberian itu." Bila Anda kesulitan keuangan, supaya merasa nyaman tentang uang, Anda dapat mendoakan kelimpahan kepada orang-orang yang berpapasan dengan Anda di jalan di siang hari. Pandangilah setiap wajah dan bayangkanlah memberikan uang dalam jumlah banyak kepada mereka dan bayangkan kesenangan mereka. Rasakanlah dan beralih lagi ke orang lain. Itu akan mengubah perasaan Anda terhadap uang dan akan mengubah kondisi keuangan Anda. Nicolaus Joseph von Jacquin, seorang ilmuwan Belanda, mengatakan, "Jenius sejati yang tanpa hati tak ada gunanya. Karena bukan hanya pemahaman yang hebat, bukan hanya kecerdasan, bukan pula keduanya yang menjadikan seorang jenius. Cinta, cinta, cinta. Itulah jiwa seorang jenius." Karir dan bisnis. Kekuatan tarik-menarik cintalah yang menggerakkan seluruh uang di dunia. Dan siapapun yang memberikan cinta dengan memiliki perasaan baik adalah magnet bagi uang. Anda tidak perlu mencari uang untuk membuktikan diri sendiri. Anda sama berharganya dengan seluruh uang yang Anda butuhkan sekarang. Anda semestinya bekerja demi kegembiraan bekerja. Anda semestinya bekerja karena bekerja itu sangat mengasihkan dan membuat Anda bersemangat. Anda semestinya bekerja karena Anda menyukainya. Dan sewaktu Anda mencintai apa yang Anda lakukan, uang pun mengikuti. Bila Anda bekerja karena Anda menganggap itulah satu-satunya cara Anda mendapatkan uang, dan Anda tidak mencintai pekerjaan Anda tidak akan pernah menghasilkan uang atau pekerjaan yang Anda cintai dengan cara itu. Pekerjaan yang Anda cintai itu ada pada saat ini. Dan Anda tinggal mengungkapkan rasa cinta untuk mengundangnya datang kepada Anda. Bayangkan dan rasakan sudah mendapatkan pekerjaan itu sekarang dan Anda akan menerimanya. Temukan apapun yang terasa menyenangkan dalam pekerjaan Anda sekarang dan cintailah semua itu, karena sewaktu Anda mengungkapkan rasa cinta, segala yang Anda cintai ikut serta. Pekerjaan yang Anda cintai akan langsung muncul dalam hidup Anda. Seorang pengangguran melamar pekerjaan yang sedari dulu diidamkannya. Setelah melamar kerja itu, dia berpura-pura membuat surat penerimaan dari perusahaan itu yang memuat berapa gaji dan bagaimana detail pekerjaannya. Dia membuat kartu nama yang memuat namanya dan logo perusahaan itu,
dan memandang kartu itu dengan perasaan syukur karena bekerja di perusahaan itu. Setiap beberapa hari sekali dia menulis email ucapan selamat kepada dirinya sendiri atas pekerjaan yang didapatkannya. Lelaki ini mendapatkan kemajuan berupa wawancara lewat telepon. Wawancara langsung dengan 10 orang. 2 jam setelah wawancara itu, perusahaan itu menelpon untuk mengabarkan bahwa dia mendapatkan pekerjaan itu. Lelaki itu mendapatkan pekerjaan yang memang sudah diidam-idamkannya dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang telah ditulisnya di dalam surat penerimaan buatannya. Bahkan bila Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan dalam hidup, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengungkapkan rasa cinta lewat perasaan baik, dan Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda cintai kepada diri Anda. Perasaan cinta Anda akan membawa Anda ke tujuan Anda. Pekerjaan impian Anda ada pada frekuensi impian untuk memperolehnya. Anda hanya perlu menempatkan diri di frekuensi itu. Albert Schweitzer, seorang misionaris medis dan filsuf peraih hadiah Nobel, mengatakan, "Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah yang merupakan kunci sukses." Sukses dalam bisnis berlangsung dengan cara yang persis sama. Bila Anda punya usaha tetapi tidak sesukses yang Anda inginkan, berarti ada yang tidak lekat dalam bisnis Anda. Faktor paling kuat yang membuat bisnis tidak bertahan adalah menampilkan perasaan buruk atas ketidaksuksesan. Meski bila bisnis itu sudah berjalan lancar, tetapi jika Anda bereaksi dengan perasaan buruk ketika ada sedikit penurunan, Anda akan menciptakan kecenderungan penurunan dalam bisnis Anda. Seluruh inspirasi dan ide yang akan membuat bisnis Anda melejit ke tingkat yang nyaris tidak Anda bayangkan ada pada frekuensi cinta. Maka Anda harus menemukan cara-cara agar merasa nyaman dalam bisnis Anda dan menempatkan diri pada frekuensi paling tinggi yang mungkin Anda capai. Bayangkan, mainkan, dan ciptakan dalam permainan, dan lakukanlah apapun yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan semangat dan rasa senang. Ketika Anda meningkatkan perasaan-perasaan Anda sedang meningkatkan bisnis Anda. Dalam semua bidang kehidupan setiap hari, cintailah segala sesuatu yang Anda lihat, cintailah segala sesuatu di sekeliling Anda, dan cintailah keberhasilan perusahaan-perusahaan lain seakan-akan itu merupakan sukses Anda sendiri. Bila Anda benar-benar merasa senang terhadap sukses, tidak peduli itu sukses siapa, Anda melekatkan sukses pada diri Anda. Di dalam bisnis atau dalam pekerjaan apapun, pastikan Anda memberikan nilai yang setara dengan uang yang Anda terima dari keuntungan atau gaji Anda. Bila Anda memberikan nilai yang kurang dari uang yang Anda terima, bisnis atau karir Anda niscaya terancam gagal. Anda sungguh-sungguh tidak dapat mengambil apapun dari orang lain dalam hidup ini, karena Anda hanya akan mengambil dari diri sendiri. Sepanjang waktu berikan nilai yang setara atas apa yang Anda akan terima. Satu-satunya cara Anda dapat memastikannya adalah dengan memberikan nilai lebih besar ketimbang uang yang Anda terima. Bila Anda memberikan nilai lebih daripada uang yang Anda terima, maka bisnis dan karir Anda akan melesat. Cinta punya cara tak terbatas untuk membuat Anda menerima. Uang hanyalah sarana bagi Anda untuk mengalami hal-hal yang Anda cintai dalam hidup. Bila Anda memikirkan berbagai hal yang dapat Anda lakukan dengan uang, Anda akan merasa jauh lebih mencintai uang ketimbang bila Anda hanya memikirkan uang itu sendiri. Bayangkanlah bisa berada bersama dengan apa-apa yang Anda cintai, melakukan segala hal yang Anda sukai, karena Anda kemudian merasakan cinta yang jauh lebih besar ketimbang bila Anda hanya memikirkan tentang uang. Gaya tarik-menarik cinta punya cara yang tak terbatas untuk membuat Anda menerima segala sesuatu yang Anda inginkan, dan hanya salah satu saja
dari berbagai cara itu yang berkaitan dengan uang. Jangan salah kaprah dengan menganggap bahwa uang itu adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk dapat menerima sesuatu. Itu pemikiran yang sangat sempit dan Anda akan membatasi hidup Anda. Saudara perempuan saya menarik mobil barunya lewat berbagai kejadian susul-menyusul yang sangat seru. Dia sedang menyetir ke kantor dan terhadang oleh banjir bandang dan mobilnya mogok di tengah banjir. Atas desakan seorang petugas pertolongan bencana, dia diangkut ke tempat yang kering. Meski ketinggian air banjir ketika itu tidak terlalu tinggi, dia tertawa sewaktu mengalami kejadian tersebut. Dan proses penyelamatannya bahkan masuk sebagai berita malam di televisi. Mobilnya rusak berat oleh banjir dan dalam 2 minggu dia mendapatkan cek dan membeli mobil barunya. Bagian paling luar biasa dalam kisah itu adalah saudari saya itu sedang merenovasi rumahnya ketika itu. Jadi dia tidak punya uang ekstra untuk membeli mobil baru. Dia bahkan tidak terbayang akan membeli mobil baru. Dia menarik mobil baru yang keren ke dirinya karena dia menangis bahagia ketika dia mendengar kabar tentang saudara perempuan kami yang lain mendapatkan mobil baru. Saudari saya ini begitu senangnya dan mengungkapkan rasa cinta begitu besar atas mobil baru yang didapat saudari yang lain itu, sehingga hukum tarik-menarik menggerakkan setiap unsur, keadaan, dan kejadian untuk mengantarkan mobil baru kepadanya. Itulah kekuatan cinta. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana cara Anda memperoleh apa yang Anda inginkan sampai Anda menerimanya. Namun kekuatan cinta mengetahuinya. Keluarlah dari cara Anda sendiri dan miliki keyakinan. Bayangkan apa yang Anda inginkan, rasakan kebahagiaan di dalam diri Anda, dan kekuatan tarik-menarik cinta akan menemukan cara yang sempurna untuk Anda agar Anda menerimanya. Pikiran manusia kita itu terbatas, tetapi kecerdasan cinta itu tidak terbatas. Cara-caranya di luar pemahaman. Jangan batasi hidup Anda dengan menganggap uang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa-apa yang Anda inginkan. Jangan jadikan uang itu sebagai satu-satunya target Anda. Tetapi jadikanlah target Anda adalah apa yang ingin Anda capai, lakukan, dan miliki. Bila Anda ingin rumah baru, bayangkan dan rasakanlah kegembiraan berada di dalamnya. Jika Anda menginginkan pakaian, perabotan, dan kendaraan baru, bila Anda ingin kuliah, pindah ke negara lain, mengikuti kursus musik, seni peran, atau olahraga, bayangkanlah. Semuanya itu adalah hal-hal yang datang kepada Anda dengan berbagai cara yang tiada terbatas. Cinta itu berkuasa. Ada satu peraturan dalam soal uang. Jangan pernah menempatkan uang di atas cinta. Bila Anda melakukannya, Anda melanggar hukum tarik-menarik cinta dan akan menanggung konsekuensinya. Tiada satu hal pun yang dapat ditempatkan di atas cinta. Uang adalah sarana untuk Anda gunakan dan Anda mendatangkannya ke diri Anda lewat cinta. Tetapi bila Anda menempatkan uang di atas cinta dalam hidup Anda, itu akan membuat Anda menerima serangkaian hal negatif. Anda tidak dapat mengungkapkan rasa cinta karena uang dan lalu berlenggang kangkung dan bersikap semena-mena serta negatif terhadap orang-orang. Karena bila begitu perilaku Anda, maka Anda membuka pintu bagi hal-hal negatif untuk memasuki hubungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keuangan Anda. Charles Haanel, seorang pengarang pemikiran baru mengatakan, jika Anda mengharapkan cinta, cobalah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta adalah dengan mengungkapkan rasa cinta. Bahwa makin banyak Anda memberi, makin banyak yang Anda dapat, dan satu-satu cara Anda untuk memberikannya adalah dengan memenuhi diri Anda dengan cinta sampai Anda menjadi magnet. Anda semestinya memiliki uang yang Anda perlukan untuk hidup yang lengkap. Anda tidak semestinya sengsara karena ketiadaan uang.
karena penderitaan menambah hal-hal negatif kepada dunia. Keindahan hidup adalah ketika Anda mengedepankan cinta. Seluruh uang yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang lengkap akan datang kepada Anda. Hal-hal yang memberdayakan. 1. Kekuatan tarik-menarik cintalah yang menggerakkan seluruh uang di dunia. Dan siapapun yang memberikan rasa cinta dengan merasa senang adalah magnet bagi uang. 2. Anda dapat mengetahui apa perasaan Anda terhadap uang karena bila Anda tidak memiliki yang Anda butuhkan, Anda merasa tidak nyaman soal uang. 3. Cinta adalah kekuatan yang bersifat penarik yang mendatangkan uang, dan cinta adalah juga kekuatan yang membuat uang melekat. 4. Bila Anda membayar tagihan, carilah suatu cara apapun itu untuk membuat Anda merasa nyaman. Bayangkanlah lembaran tagihan Anda sebagai lembaran cek yang sedang Anda terima, atau gunakan rasa syukur dan sampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan yang mengirimi Anda tagihan. 5. Sewaktu ada uang yang masuk ke dalam genggaman Anda, seberapa kecil pun syukurilah. Ingatlah, rasa syukur adalah pengganda yang dahsyat. 6. Rasakanlah cinta ketika Anda melunasi apapun, alih-alih merasa tidak senang karena uang Anda jadi berkurang. Perbedaan di antara keduanya adalah perbedaan antara memiliki uang banyak dan kesulitan uang seumur hidup. 7. Gunakan lembaran uang sebagai penanda untuk mengingat betapa senangnya memiliki banyak uang. Bayangkanlah bagian depan lembaran uang sebagai sisi positif yang melambangkan uang banyak. Setiap kali Anda menggunakan uang, hadapkanlah dengan sengaja lembaran bagian depan agar menghadap ke diri Anda. 8. Bila Anda merasa benar-benar senang akan suatu sukses, tak peduli sukses itu milik siapa, Anda melekatkan sukses ke diri Anda. 9. Berikan nilai yang setara kepada uang yang Anda terima lewat keuntungan atau gaji. Bila Anda memberi nilai yang lebih ketimbang jumlah uang yang Anda terima, bisnis dan karir Anda akan melejit. 10. Uang hanyalah sarana bagi Anda untuk mengalami berbagai hal yang Anda cintai dalam hidup. Kekuatan tarik-menarik cinta memiliki cara-cara yang tak terbatas agar Anda menerima apa yang Anda inginkan, dan hanya salah satu saja dari berbagai cara itu yang melibatkan uang. 11. Bayangkanlah menjadi yang Anda sukai, melakukan yang Anda sukai, dan memiliki yang Anda sukai, karena Anda akan merasakan cinta yang jauh lebih besar ketimbang bila Anda hanya memikirkan uang. 12. Keindahan hidup adalah saat Anda mengedepankan cinta, maka seluruh uang yang Anda butuhkan untuk hidup secara lengkap pun datang kepada Anda.